Baik, selamat pagi semua. Apa kabar kita pada pagi hari ini? Ya, mungkin baik-baik saja ya. Hari ini Koko akan menceritakan sebuah dongeng yaitu berkisah tentang apa yang kita tanam itu yang kita tuai. Oke ya. Pada suatu ketika hiduplah dua pemuda yang bernama James dan Jordan. James adalah orang putra ketua di keluarganya, dan dia adalah orang yang sangat kasar, tidak baik pada semua orang, dan egois. Sedangkan Jordan, dia adalah kebalikan dari James, yaitu dia sangat murah hati, baik, dan suka menolong sesamanya. Ya, pada suatu hari ayahnya menyuruh James dan Jordan untuk memetik buah-buahan di hutan karena ayahnya sedang sakit. Ya, saat James dan Jordan hendak pulang ke rumah, di pertengahan jalan si James menabrak seorang nenek-nenek tua. Dan saat menabraknya, nenek itu berkata, "Kenapa kamu menabrak saya?" Dan James berkata, "Kamu menghalangi jalanku, awas, minggir." Dan akhirnya James lewat. Tetapi Jordan berkata kepada nenek tersebut, "Maaf ya, saya tidak sengaja." Nenek tersebut berkata, "Itulah kenapa kamu dipilih untuk dipilih untuk jadi anak yang kedua, karena anak yang pertama terlalu jahat." Baik, setelah sampai ke rumah, mereka membawa buah-buahannya pulang ke rumah, dan ayahnya menyuruh James untuk membawakan buah-buahannya ke tempat ayahnya. Dan saat menyuruhnya, ayahnya berkata, "James, tolong bawakan buahnya." Dan James berkata, "Maaf, saya tidak bisa, saya mau bertemu dengan kawan-kawan saya pergi." Dan ayahnya berkata, "Ingat James, apa yang kamu tanam itu yang kamu tuai." James bingung dan berkata, "Apa maksudnya itu? Saya tidak peduli, saya mau pergi." Dan Jordan yang membawa buah-buahan itu kepada ayahnya, "Ini dia." Dan ayahnya bilang, "Makasih ya." Dari cerita tersebut kita pun tahu bahwasanya ya Jordan lebih baik daripada ayahnya. Pada beberapa hari kemudian ayahnya makin parah sakitnya. Disitulah ayahnya batu-batu dan meminta James dan Jordan untuk di sana. Saat James dan Jordan di sana, ayahnya berkata, "James, Jordan, ini harta milik kalian berdua. Keluarga lebih penting. Ingatlah berbagi. Jangan egois dan jangan mau menang sendiri." Di saat beberapa hari kemudian ayahnya meninggal dunia, Jordan sangat patah hati dan sangat sedih sekali. Di lain sisi, si James yang putra ketua, dia tidak senang dan sangat kesal karena tidak ingin berbagi, sangat egois. Terakhirnya dia mengusir Jordan dari rumah dan menyuruhnya untuk pergi. Tetapi Jordan bertanya, "Kenapa kamu melakukan ini?" James berkata, "Aku anak putra pertama, tertua. Kamu siapa? Pergi dari sini." Jordan akhirnya pergi dari tempat sana dan mencari tempat tinggal yang baru. Saat sampai ke tempat tandus yang sangat kotor, yang sangat kering, dia menemukan sebuah rumah kosong yang sangat tua. Dia akhirnya pergi mencari pekerjaan dan pelan-pelan dia membangun rumah tersebut. Beberapa bulan kemudian, akhirnya si Jordan berhasil mendapatkan uang dan telah berkeluarga. Semenjak beberapa hari kemudian, Jordan telah menghabiskan semua sisa duitnya dan dia kehilangan pekerjaan tersebut.
Terakhirnya istrinya berkata, coba kamu minta bantuan kepada saudara lelakimu. Dan Jordan berkata, baiklah, kayaknya tidak ada yang bisa aku buat lagi. Saya akan berkunjung ke tempat abang saya. Saat telah berkunjung ke tempat saudaranya, James membuka pintu dan melihat Jordan yang malang itu, yang miskin itu, telah ingin meminta bantuan. Dan James berkata, kamu ngapain kesini minta bantuan ya? Kamu pikir saya akan membantumu? Dan Jordan berkata, mungkin iya, kamu akan membantuku kan? Kata James, hahaha, mungkin tidak, saya tidak akan membantumu. Kamu bukan siapa-siapaku lagi. Pergi kamu dari sana. Dan akhirnya si Jordan pergi dari sana. Saat hendak pulang ke rumah, dia menemukan seekor burung kecil yang hendak dimakan oleh ular. Dan saat ingin menangkap burung tersebut, burung itu jatuh ke bawah dan kakinya patah. Dan Jordan berkata, wah, malang kali ini si burung, dan menangkapnya, membawanya pulang ke rumah. Hingga bawa ke rumah, Jordan mengobatinya, dan akhirnya beberapa hari burung tersebut pergi. Dan Jordan berpikir untuk mencari pekerjaan lagi. Di saat bingung untuk mencari pekerjaan, dia melihat ladangnya yang sudah kering tersebut. Tiba-tiba, tidak asing kemudian, dia mendengar suara burung yang kecil itu datang dan memberikan dia benih-benih untuk yang ditanam. Tiba-tiba keluar sebuah semangka yang besar. Ada dua semangka yang besar, dan bahagia sekali mereka ingin memakannya. Dan hendak membawa ke dalam rumah, Jordan yang memotong buah tersebut, rupanya pas potongan pertama dia mengeluarkan sebuah koin emas. Wah, sangat bahagia sekali. Dan yang kedua, saat dia potong, rupanya yang dia keluarkan adalah permata mutiara. Saat itu keluarga Jordan sangat bahagia dan sangat kaya sekali. Dan saat itu Jordan menceritakan ke desa sebelah bahwasanya dia mendapatkan harta yang berlimpah yang gini-gini. Mungkin orang tidak percaya, tetapi saudara ada tersebut, teman si James di sana mendengar percakapan si Jordan dan pulang ke rumah si James dan berkata, James, adik kamu mendapatkan suatu keberuntungan, yaitu koin emas sama permata, karena dia menyelamatkan burung kecil. James dengarnya sangat kesal sekali, dan akhirnya James memutuskan besoknya untuk pergi mencari burung dengan kaki patah. Akhirnya dia berhasil menemukan burung dengan kaki yang patah, dan akhirnya James mengobati, tetapi dia berbicara kepada burung itu dan bilang, saya akan menolong kamu, tetapi ada syaratnya, kamu akan memberikanku harta yang berlimpah daripada saudaraku kan. Burung itu setelah diobati langsung pergi, dan besoknya beberapa hari dia kembali lagi dan menjatuhkan benih-benih tersebut. Dan James saat itu sangat bahagia sekali rasanya mendapatkan, wah, benih-benih tersebut benar-benar ada. Tiba-tiba keluarlah 3 semangka di depan dia, dan dia mengambil semangka itu, rupanya tumbuh lagi beberapa semangka, dan semangka tersebut diambil dan dibuka. Saat pertama dibuka, semangka tersebut rupanya itu adalah ada beberapa ekor laba-laba yang besar, yang berbulu dan besar dan menakutkan. Yang kedua saat dipotong, rupanya mengeluarkan tikus kana yang sangat
besar sekali. Nah, dan yang ketiga, saat dipotong, James berkata, wah, ini yang ketiga ini merupakan jimat keberuntungan. Pasti saya mendapatkan emas. Saat dibuka, rupanya yang dikeluarkan adalah beberapa ekor ular yang sangat berbahaya. Nah, keluarga, istrinya, anaknya, dan James berlari keluar dan melihat buah-buah yang lain, semangka yang lain meledak dan mengeluarkan berbagai serangga. Dan disitulah rumah si James semua lenyap karena perbuatan mereka. Terakhirnya istrinya berkata, coba kamu minta bantuan lagi kepada saudaramu. Si James karena telah malu dia untuk meminta maaf kepada saudaranya, terakhirnya ya gak ada jalan lain, dia meminta maaf kepada saudaranya dan menyuruh saudaranya untuk membantukannya. Saat hendak sampai ke rumah saudaranya, dia memanggil Jordan. Dan Jordan keluar dan bertanya, kenapa? Tolong bantu aku, rumah aku dihempas serangga. Nah, kata si Jordan, kenapa? Dia menceritakan semua kejadian karena dia iri dengan si Jordan. Jadi kata James, maukah kamu memaafkan aku? Kata Jordan, aku sudah memaafkan kamu sebelumnya. Baiklah, ayo kita sama-sama betulkan rumahmu. Baiklah, dan semuanya bahagia dan James merasa sangat bersalah. Dan pada saat itu James mengingat kata-kata dengan ayahnya yang berkata, apa yang kamu tanam itu yang kamu tuai. Nah, dan James di saat itu sangat mengerti apa yang dimaksud dengan ayahnya. Dia menanam keserakahan, keegoisan yang dia dapatkan adalah keburukannya juga. Sedangkan Jordan menanam kebaikan, menolong orang, dan dia mendapatkan harta yang berlimpah. Nah, baiklah, dan setelah itu James sudah tidak membuat jahat lagi kepada orang-orang. Jadi kesimpulan dari cerita ini, kita pun tahu bahwasanya apa yang kita tanam itu yang kita tuai, ya kan? Baiklah, sekian dari cerita dongeng kali ini. Koko pamit, stay at home. Jangan lupa cuci tangan.